Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini insya Allah ya, kita sudah memasuki bulan Syawal. Selamat menunaikan ibadah puasa Syawal. Yang belum selesai melakukan puasa Ramadan, yang masih punya hutang ya disaur dulu. Ya, hari ini saya akan mencoba memulai pembahasan sebuah kitab yang sangat berguna untuk keluarga ya, khususnya keluarga muslim. Di tangan saya sekarang sudah ada buku yang berjudul Prophetic Parenting. Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak, karya Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suhaid. Hari ini kita akan mulai mukadimah dulu ya, semacam pemanasan begitu, pendahuluan kenapa kita perlu mempelajari parenting nabawiyah. Bukankah parenting itu ada banyak ya? Kita mengenal ada parenting secara umum gitu. Tetapi karena kita sebagai umat muslim, tentu kita bertanya, apakah Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana cara mendidik anak? Nah, maka beliau Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suhaid memberikan sebuah buku karya beliau, tentu dengan berbasis karya ilmiah ya. Nah, hari ini kita akan coba bedah sedikit demi sedikit, tapi kita mulai dari mukadimahnya dulu. Jadi begini, saya akan memberikan sedikit ya gambaran kenapa kita harus mempelajari parenting nabawiyah. Kenapa bukan parenting yang lain begitu. Nah, tentu para pemirsa, para netizen, warganet bisa mempelajari ilmu itu dari manapun ya. Diambil positifnya, yang buruk dibuang begitu ya. Tentu positif menurut Anda sekalian. Nah, tapi karena di sini saya hanya mampu memberikan semacam sharing tentang parenting nabawiyah karena sehari-hari saya bekerja di sebuah lembaga pendidikan begitu. Maka saya akan mencoba memperkecil topik dan khusus saya bahas parenting nabawiyah saja. Karena pada dasarnya basic saya adalah sirah nabawiyah dan kisah para nabi. Jadi lebih klop, lebih nyambung begitu. Nah, setidaknya ada beberapa alasan kenapa kita sebagai umat muslim ya, kita batasilah, kita persempit topik kita. Kita sebagai keluarga muslim, kenapa wajib mempelajari parenting nabawiyah? Kenapa kita wajib mempelajari parenting dari Nabi Muhammad SAW? Karena begini, saya berikan sebuah logika sederhana. Ketika kita ingin menghasilkan anak-anak dan keluarga yang terbaik, maka kita harus mencontoh dan kita harus mencari tauladan dari manusia yang terbaik pula. Nah, kalau teman-teman mau meneliti manusia terbaik itu siapa tahu sebenarnya, coba diteliti. Kita mau pakai versinya Michael Hart, Michael H. Hart, di sana ada, di situ dari 100 tokoh disebutkan yang top of the one. Yang nomor 1 itu adalah Nabi Muhammad SAW, padahal beliau bukan muslim. Itu dari sudut pandang barat begitu. Tentu kalau dari sudut pandang kita sebagai umat muslim, kita mendapatkan informasi bahwa manusia yang paling baik adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah memberitakan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa beliau adalah uswatun hasanah ya. Beliau Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang paling baik. Kalau sudah disebutkan uswatun hasanah, artinya di situ kita sudah dapat garansi bahwa memang Nabi Muhammad adalah manusia yang paling baik. Setidaknya dari sirah nabawiyah kita bisa belajar kenapa Nabi Muhammad SAW disebut sebagai manusia yang terbaik. Karena yang pertama, beliau maksum. Maksum itu artinya dijaga dari kesalahan. Misalkan beliau melakukan suatu dengan istihad beliau melakukan kesalahan yang dari sisi Allah dianggap salah, maka Allah akan langsung menegur. Allah akan langsung memberikan petunjuk begitu. Contoh saja dalam surat Abasa wa Tawalla dan sampai
ila akhirin ayat sampai akhir ayat. Di situ kan Nabi Muhammad dengan ijtihad beliau, nah beliau ya coba dibaca tafsirnya, beliau menolak Abdullah ibnu Maktum ketika Abdullah ibnu Maktum minta minta pengajaran, dan beliau Nabi Muhammad SAW lebih mengutamakan orang-orang besar. Di situ ternyata Allah langsung menegur. Itu hanya salah satu contoh saja kemaksuman beliau, bahwa beliau itu dijaga dari kesalahan. Nah, berbeda dengan kita bukan nabi, jadi kita tidak bisa maksum. Artinya kalau kita ingin mencari contoh terbaik dari manusia yang paling baik, ya tentu saja dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mau bedah bagaimana beliau itu memberi teladan yang baik kepada kita, sangat banyak. Dari sisi manapun Nabi Muhammad itu sempurna. Contoh ya tadi dari sisi keluarga. Sekarang kita lihat dari sisi militer misalkan. Apakah Nabi Muhammad yang terbaik? Ya. Lihat strateginya beliau ketika perang Badar, ya, perang Uhud, perang Khaybar, perang Khandaq. Coba silahkan dilihat. Beliau adalah komandan terbaik. Ya, coba dilihat nanti. Dari sisi ekonomi, lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW berwirausaha. Lihat bagaimana beliau menjadi guru, ya, sampai kalau dia di sekolah-sekolah Islam itu dibahas, ya, bagaimana Rasulullah itu menjadi seorang guru. Contoh kitabnya adalah Ar-Rasul Al-Mu'alim. Itu buku yang membahas bagaimana Nabi Muhammad sebagai seorang guru. Pendidikan, ekonomi, militer, keluarga, semuanya Rasulullah adalah teladan yang paling baik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah contoh buat kita. Beliau adalah contoh buat kita sebagai umat muslim. Bagaimana kita menjalani hidup, ya beliau contohnya. Nah, kalau mau saya sederhanakan, ya kita sederhanakan, kalau Quran itu adalah sumber primernya gitu, maka contoh realnya itu ya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat Quran kan kita nggak punya contohnya mana? Hanya kitab, ya kan. Tapi kalau ada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tuh cara mempraktekkan Quran tuh seperti ini. Sebagaimana para sahabat ketika bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak dari Nabi, nah, maka Sayyidah Aisyah menjawab akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi contoh real penerapan dari Al-Quran sendiri adalah perilaku Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kalau teman-teman bedah dalam sejarah hidup Nabi Muhammad dari awal sampai akhir, ya, kalau dalam buku yang tipis, ya, misalkan nggak ada contoh di sini, ya, misalkan Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri, misalkan beliau membuat kitab Sirah Nabawiyah itu kurang lebih berapa halamannya, ya, seribuan lah. Beliau bisa memenangkan kompetisi waktu itu penulisan sirah, ya kan. Atau dari Zadul Ma'ad, nah ini di samping saya sebenarnya ada perpus Zadul Ma'ad nih, ini jilid 1, ada 7 jilid, dan ini isinya Sirah Nabawiyah semua. Dan tentu dari Sirah Nabawiyah itu, ya, dari sirah yang sangat banyak itu, ulama memeras intisari dari bagaimana Nabi Muhammad menjalani kehidupan dalam berkeluarga, bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana mendidik seorang istri, bagaimana anak bersikap pada orang tua, bagaimana istri bersikap pada suaminya, bagaimana, ya, seluk-beluk tentang keluarga itu ada di situ semua. Sehingga kita mempelajari prophetic parenting ini sangat-sangat penting sekali kita sebagai umat muslim. Nah, mungkin itu saja, ya, sedikit mukadimah. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas buku prophetic parenting ini, cara Nabi SAW mendidik anak, ya. Semoga ketika kita meluruskan niat kita untuk mempelajari kitab ini, kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Ya, seperti itu, ya. Dan sudah berkumandang, ini kebetulan waktu maghrib. Selamat berbuka bagi yang berpuasa Syawal, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah antum semua. Baik, itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, sampai ketemu di kajian selanjutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.